Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Sekarang saya mau membacakan untuk zodiak Leo ya. Cek energimu untuk hari ini. Apa yang sedang kalian rasakan gitu ya. Apakah ada perubahan yang positif di hari ini? Oh, baru aja mulai udah ada ayam. Bersuara ayamnya ya. Nih, kalau ada ayam yang bersuara, artinya ada yang memanggilmu di sini. Teman-temanmu barangkali ya yang nanti bersilaturahmi. Atau ada rezeki yang akan hadir. Merinding begini. Oke, di sini ada seseorang yang mencintaimu di sini ya. Itu yang ingin mendapatkan hatimu di sini. Di antaranya sini zodiak Leo ya, yang mungkin lupa gitu berdoa di sini ya. Jangan lupa berdoa ya, jangan lupa itu yang paling penting sebelum mengawali kegiatan, sebelum beraktivitas ya. Apapun yang membuat kalian merasa tidak nyaman, banyak-banyak berdoa. Jangan lewatkan kesempatan berdoamu setiap hari ya, karena itu yang memberi perubahan dalam berkualitas dalam hidupmu. Oke, di sini kalian adalah seseorang yang penuh dengan cinta, kasih sayang ya, terhadap sesama di sini ya. Yang memantapkan perasaannya terhadap seseorang di sini, yang sudah yakin dengan seseorang tersebut. Mungkin ada yang saling mencintai satu sama lain ya. Yang di sini adanya rasa yang bersinergi di antara kalian berdua di sini, yang sama-sama memperbaiki keadaan, memperbaiki perasaan, memperbaiki stabilitas kehidupan di sini. Oke, ada Queen of Wands. Ada seseorang yang dirindukan oleh kalian, yang sama-sama merindukan ketika dia sedang menatap dari jauh ya. Ada yang berpisah di sini, energi yang berpisah karena jarak ya, karena keadaan di sini. Ada juga yang mungkin harus bekerja jauh ya. Bekerja jauh untuk mencari keberuntungannya, mencari kebahagiaannya di sini ya. Tapi jangan lupa di sini cahayamu terangkan ya di sini. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang spiritual untuk menguatkan jiwamu ya. Nah gini, ataupun di sini kalian sedang berpisah dengan seseorang teman atau sahabat yang sama-sama saling menyayangi ya, yang masih saling mendoakan dan mengawasi. Takutnya ada apa-apa gitu, soalnya ada seseorang di sini yang sangat setia gitu. Ini tentang kesetiaannya, Edge of Swords itu ada tentang kesetiaan, dan kalian itu di dalam hatinya itu nomor satu gitu ya. Tuh kan, seseorang di luar sana sedang mengingat kebaikanmu, sedang mengingat bagaimana pengorbananmu terhadap dia, terhadap keluarganya gitu ya. Ketika kalian memberikan sesuatu ini sangat mengena sekali ya di lubuk hatinya gitu. Dan ketika seseorang ini berhadapan denganmu, dia merasa menjadi seseorang yang sangat berharga ya. Kebahagiaannya mungkin di sini yang sudah dia terima dari kalian bisa menutupi luka-luka dia, kekecewaan dia gitu ya, yang pernah dia rasakan ya di kehidupannya, di masa-masa lalunya, masa kecilnya gitu, yang kurang berharga di sini, yang merasa kurang berharga, yang banyak dizolimi, yang banyak disakiti gitu ya. Oke, mungkin oleh keluarganya, oleh teman-temannya, dan dengan dirimu di sini dia merasa dia menjadi seseorang yang terlahirkan kembali gitu ya. Hanya ada suara ayam ya sedang berkokok gitu. Ada yang merindukan kasih sayangmu di sini, merindukan ya. Kalau misalnya suara ayam tuh kalau berkokok gitu, rasa sayangnya ini, rasa cintanya ini, rasa menghargaimu itu tinggi banget gitu ya. Ada energi di sini yang merasa sedih ya. Ada juga yang berhubungan dengan masalah keuangan di sini ya, yang belum belum bertambah gitu di sini ya. Tapi sebetulnya merasa belum, padahal udah kayak gini. Rezeki yang kalian terima setiap hari berupa apa aja gitu ya.
ada orang yang sayang kepada kalian, itu udah rezeki. Ada yang perhatian sama kalian, itu rezeki ya, nggak usah dilamunin ya, nggak usah atau ada di sini yang udah rugi banyak gitu ya, membantu seseorang di sini yang orangnya ngecewain kalian gitu, ada ya. Sementara rezeki kalian bertambah terus menerus ya, ini berbunga terus ya, apapun yang kalian berikan itu jadi berkah yang banyak akhirnya. Oke. Ini ada energi yang seseorang zodiak Leo itu yang hidupnya di luar Indonesia, ada di sini ya, yang hijrah mencari, yang tadi mungkin ya berpisah dengan pasangannya karena harus mencari masa depan ya. Di sini nanti ada pertemuan ya. Ada pertemuan yang cukup membahagiakan nanti, karena kan kartunya harusnya aku biasanya 10, 9, ini keluar 11, 12, 13 ya. Ada hal yang berhubungan dengan angka 13 di sini ya. Jangan bingung, jangan ragu. Ya, sesuatu hal yang pernah menyakitkan gitu di sini ya. Bukan berarti Tuhan itu membencimu, bukan Tuhan itu marah, tapi Tuhan sangat menyayangimu ya. Di sini kalian harus bangkit dari segala hal ya. Ada seseorang di sini yang mencintaimu, yang mau hidup denganmu di sini ada. Alam semesta menyuruhmu untuk bangkit dan melupakan masa lalu dan mengganti sesuatu dengan masa yang sekarang dengan orang yang baru. Kalian sekarang yang masih ada di ingatan tentang masa lalu semua, mantan itu ya. Coba sekarang lebih ke mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri dan menerima orang yang sudah lama mungkin di sini yang mencintai kalian, yang baru bisa bersama kalian ataupun pengen bertemu dengan kalian, ingin mengungkapkan perasaannya. Mohon diterima katanya gitu ya. Karena ini ada kebangkitan, kalian harus bangkit dari keterpurukan. Ataupun nanti seseorang di sini akan hadir ya, menjadi teman hidupmu untuk selamanya di sini, yang ada yang pernah berpisah akan bertemu lagi. Jadi ceritanya ini di zodiak Leo itu banyak yang kembali kepada pasangannya yang dulu. Itu. Karena ini masing-masing ya di sini masih terhubung satu sama lain. Ya, masih terhubung satu sama lain, masih ada perasaan yang besar, masih ada rasa cinta di sini. Ada yang memaafkannya juga, ada yang menerima, ada yang sudah kembali hari ini dengan seseorang yang kalian tunggu selama ini, karena mungkin dia pergi gitu ya, menuju sesuatu, menuju kebahagiaannya, menuju cinta sejatinya gitu ya. The bottom of the deck-nya di sini ada kebingungan dan kekhawatiran yang cukup dalam, takut seseorang di luar sana itu kalian sudah dengan yang lain. Ada pikiran di luar sana yang mengatakan kalian sudah sama yang lain, dia kesendiriannya muncul, takut, cemas dan insecure di sini dengan membawa hati yang penuh dengan cinta. Kayak gitu. Ataupun nanti seseorang di sini ya nggak mau hidup sendiri tanpa kalian dan akhirnya dia menentukan pilihannya, dan pilihannya ada di dalam dirimu. Pilihannya adalah ternyata kamu yang paling ada di tujuan pikirannya. Dia tuh lagi merenung, memikirkan seseorang ini, ataupun kalian sedang memikirkan seseorang ini dengan penuh rasa cinta gitu ya, takut seseorang tersebut itu sudah sama yang lain dan melupakanmu. Ternyata enggak, mungkin seseorang yang sudah pergi dengan orang lain, akhirnya dia sendiri dan kalian bisa masuk, dia juga bisa masuk dan bisa bersama dalam suka dan duka, karena dia mengingat tentang kasih sayangmu, kebaikanmu ya, tentang cara dirimu memperlakukannya penuh dengan cinta kasih di sini, yang membuat seseorang di sini ingin mendekatimu, ingin bersama denganmu gitu ya, dengan sepenuh hatinya. Karena ini Three of Wands itu tentang keyakinan yang cukup kuat terhadap seseorang. Ini Three of Wands tentang situasi di mana perasaannya ini menarik namamu di dalam hatinya dan kamu nomor satu di sini. Ace of Swords, kamu nomor satu di dalam tujuan hidupnya yang ingin bersama denganmu mencapai kebahagiaan, suka duka bersama gitu ya. Dan di sana gitu merasa ini takut kalian sudah melupakan dia gitu. Seperti itu. Ataupun kalian di sini bisa vice versa ya, takut seseorang yang di sana itu sudah bersama dengan orang lain dan kalian merasa ditinggalkan di sini. Padahal seseorang di sana ya udah pernah berselingkuh sepertinya, sudah ada hubungan tapi berpisah. Death ya, the Death, Queen of Pentacles ya. Ternyata hubungan dia sama yang lain itu tidak ada kebahagiaan. Pantas saja turunnya the Tower di sini. Ya.
ada cerita tentang kejatuhan seseorang oleh pasangannya yang sekarang. Ya, pasangannya yang sekarang itu menghancurkan dia gitu. Seperti ini. Dan yang ada di pikirannya adalah kebaikanmu, kasih sayangmu yang sempurna di hatinya. Kayak gitu ya. Itu kadang-kadang ada ya seseorang di sini yang curhat sama aku. Ini Kak, dia udah sama yang lain, nggak apa-apa. Kalau aku sih bagus-bagus aja. Kenapa harus bagus? Karena Allah mengirimkan seseorang untuk dia, biar dia itu selingkuh ya. Apa sih yang ada di ingatannya ya? Kebaikanmu, kasih sayangmu, pemberianmu ya. Rasa cinta yang sangat besar dari dirimu ini yang masuk ke pikirannya. Ketika dia dihancurkan oleh orang itu. Ya, sekarang dia merasa kehancuran, merasa bingung, dan dia pergi meninggalkan hubungan itu. Ya. Tapi di sini ada rasa bingung, dia takut ditolak sama kalian karena tahu kalian sudah dikhianati sama dia. Kayak gitu, ya. Karena kehancuran ini mungkin kalian nggak bisa atau dia nggak bisa gitu ya menutupi, ketahuan lah ya, dari wajahnya aja ketahuan kalau dia sudah mengkhianatimu. Ada dong, karena dia tiba-tiba muncul dengan posisi yang penuh dengan duka di sini, penuh dengan rasa sedih yang cukup kuat di sini ya, rasa yang sedih yang amat dalam ya. Dia seperti ini keadaannya. Banyak yang menyukai dia gitu, tapi di sini yang ada di dalam hatinya adalah namamu di sini. Sudah bisa merasakan sentuhanmu, kasih sayangmu, ya. Jiwanya terpaut kepadamu di sini. Karena di sini ada seseorang yang dicintai oleh kalian ini kurang kasih sayang dari keluarganya. Dan ketika kalian menyayanginya di sini ya, dia bisa merasa hidupnya penuh dengan makna, penuh dengan kebahagiaan gitu. Dia bisa menjadi dirinya sendiri ketika bersama denganmu. Nih, kalau kita misalnya ketemu sama seseorang ya, kita bisa have fun banget, artinya dia sangat tulus terhadap kita. Kita bisa cerita banyak ya, belum apa-apa udah banyak gitu udah ceritanya, berarti kita sedang berada di ruang lingkup batiniahnya. Kita ada di dalam hatinya, seperti itu. Ataupun seseorang tersebut ada di dalam hatimu ketika dia cerita, kalian dengerin gitu ya. Dia nyaman. Ketika ada orang yang curhat kepada kita, dia nyaman menceritakan semua hal gitu ya. Dia merasa beban dia itu berkurang gitu ketika bersama dengan kalian. Bukan berarti ada beban sesuatu hal yang diinginkan, tapi ada beban di sini yang bisa lepas tanpa dilepaskan gitu. Ketika dia bersamamu itu, dia bisa melupakan semua hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya, kayak gitu ya. Oke, kita inisial nama ya. Tuh. P I O N I Y D L. Bukan, ada orang tua saya lagi nerima telepon. Berarti banyak nanti yang nelpon kalian, atau di sini orang yang lagi kalian tunggu-tunggu dia akan berkomunikasi dengan telepon dulu, ketemuan sama kalian ya. Ya gitu. Ada yang mau rekonsiliasi di sini. Oke. Tuh. Ada yang bersin. Seseorang yang sayang sama kalian, dia nggak bisa lupain kalian. Oke, tambahannya di sini satu lagi. Aku belum bacain ya. Oke. P I O N I Y D L E G C. Aku baca dulu ya sebentar. Maksud dari huruf ini apa? Tuh kan, ada orang di masa lalu ya yang akan datang, yang ingin hadir di dalam kehidupanmu di sini ya. Dia sebetulnya sekarang
sudah memprioritaskan dirimu. Asalnya dia nggak memprioritaskanmu, dia cuek-cuek, dia pergi dengan yang lain gitu ya, karena ada kejadian yang membuat dia merasa harus kembali lagi kepada kalian di sini. Dia sekarang memprioritaskan dirimu gitu ya. Dia kalian pernah bikin janji sama dia, dianya nggak bisa. Sekarang dia bisa ya. Dia akan mengikuti apa yang kalian inginkan di sini ya. Oke, di sini ada sesuatu hal yang apa ya, hubungannya dengan telur gitu, karena tadi ada ayam yang berkokok ya. Ada telur, ada ayam. Artinya di sini ada kehidupan baru, ada muncul suatu bibit kehidupan ya, seperti anak ayam yang dirami gitu yang keluar ya, karena sudah waktunya untuk keluar. Ada seseorang di sini yang akan keluar dari persembunyiannya kayak gitu ya, yang akan datang ke hadapanmu di sini karena ada cinta ya. Memang sebetulnya ada cinta segitiga di antara mereka gitu. Tapi dia kembali ya kepadamu di sini. Dia akan pergi tuh ya. Pergi, dia akan kembali gitu. Dan ini tentang sesuatu hal yang tujuan. Ada tujuan untuk bersama dengan dirimu di sini ya. Itu. Cuman karena ini ada kartu yang meragukan hatinya sendiri, takut kalian menolak, di sini ada ya. Karena banyak kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Oke, apalagi ya? Di sini juga ada seseorang, ciri-ciri seseorang yang seorang wanita di sini yang suka pakai poni gitu ya. Dia suka pakai poni gitu, yang rambutnya tuh sebahu gitu lurus ya, tapi dia suka pakai poni ya. Lalu di sini apa ya? Pionis Delch. Pionis. Ada yang di sini suka dengan musik ya. Bisa menggunakan alat musik. Di sini ada yang yang lagi nonton channelnya aku yang suka dengan musik dia, suka menyanyikan lagu-lagu romantis gitu. Dia itu memiliki bakat ya untuk menguasai alat musik, ada di sini ya, yang dengan alat musiknya dan menyanyikan tentang perasaannya terhadapmu di sini. Ataupun seseorang di sini yang suka bernyanyi ya gitu, menggunakan alat musiknya dan menyanyikan lagu untuk seseorang yang dia cintai dengan cara memanggil apa ya, energi yang positif supaya dia bisa cepat kembali kepada dirimu gitu, kayak gitu. Ataupun sebaliknya, di sana yang suka bernyanyi gitu ya, dengan nada-nada yang mungkin pernah dinyanyikan oleh dia pada saat denganmu, dan dia selalu mengingatkan lagu-lagu yang ada di dalam pikirannya, di hatinya, yang dia dengarkan itu untukmu gitu ya. Di sini ada cinta yang disimpan, disembunyikan, yang amat dalam terhadap kalian ya. Nanti suatu saat mungkin kalau sudah waktunya untuk bisa mengungkapkan perasaannya, dia akan mengungkapkan perasaannya walaupun dia masih insecure di sini ya. Ada yang mencoba berlari menujumu di sini kayak gitu ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Leo. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya. Semoga resonate. Kalaupun gak resonate berarti bukan energinya kalian. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Leo selanjutnya. Dadah Leo.